Presiden Jokowi menitipkan sejumlah pesan kepada menteri dalam sidang kabinet paripurna terakhir di IKN. Salah satunya agar menteri menjaga stabilitas, tidak membuat kebijakan ekstrim di masa transisi pemerintahan ini. Apa makna dari pesan Presiden Jokowi? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif The Political Literacy, Kang Gun-Gun Herianto. Kang Gun-Gun, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cindy. Kang Gun-Gun, kalau tadi Presiden Joko Widodo minta jaga kestabilan, tidak bikin kebijakan ekstrim di masa transisi, apakah sebenarnya Pak Jokowi lagi merujuk kepada kebijakan tertentu secara spesifik? Menurut saya ini satu hal yang memang digarisbawahi oleh Pak Jokowi, terutama terhubung dengan transisi ya. Karena apa? Ini adalah fase krusial dari pemerintahan Pak Jokowi ke Prabowo yang akan beralih 20 Oktober, sehingga kemudian dibutuhkan prakondisi yang memadai dari sisi stabilitas dan dari sisi arah kebijakan, dan tentu salah satu yang dimention secara eksplisit oleh Pak Jokowi untuk para menteri tidak membuat ya kebijakan yang ekstrim dan lebih mengacu kepada kondusifnya transisi, dan itu tentu satu kewajaran disampaikan oleh Presiden. Kenapa? Karena tentu Pak Jokowi menginginkan soft landing dan kemudian juga proses yang berlanjut ke Pak Prabowo dengan satu perencanaan yang jauh lebih baik. Kira-kira begitu. Tadi kalau Kang Gun-Gun sempat menyinggung karena ini adalah momen yang krusial. Krusial itu artinya adalah tadi karena Pak Jokowi memang pengen ada soft landing atau justru ada sesuatu di baliknya yang bikin Pak Jokowi akhirnya merasa harus menegaskan itu di sidang kabinet terakhir. Ya, karena pasti ya ada konteks. Kenapa saya bilang krusial? Karena kan ada dua hal. Pertama, soal penyusunan kabinet ini adalah fase krusial bagi presiden yang akan menjabat. Kemudian yang kedua, bagi Pak Jokowi sendiri bicara soal keberlanjutan legacy IKN. Ya, dari sisi pilihan tempat misalnya rapat kabinet terakhir di IKN, kemudian berkali-kali eksplisit menyampaikan keinginannya untuk ada keberlanjutan soal IKN, dan beberapa kali juga mention soal janji Pak Prabowo untuk mempercepat. Ini semua kan menjadi satu pesan yang atau serangkaian pesan yang semakin mengeksplisitkan keinginan Pak Jokowi agar Pak Prabowo itu kemudian juga tetap melanjutkan IKN ini dalam konteks skema dan arah kebijakan serta politik anggaran yang kemudian dieksekusi nanti oleh Pak Prabowo. Saya melihat ada semacam peneguhan atau proses reinforcement dari pesan tersebut pada Pak Prabowo, dan ini tentu menjadi semacam pesan khusus sebenarnya yang saya tangkap berkali-kali Pak Jokowi kemudian menyatakan ini secara eksplisit. Saya kemudian juga melihat ada proses kontekstualitas ya dari pilihan tempat, narasi yang dibangun, sekaligus juga implisit sebenarnya belum begitu yakin soal apakah kemudian proses ini akan diteguhkan oleh presiden baru dalam konteks skema kebijakannya. Kira-kira begitu. Artinya sampai dilakukan reinforcement karena Pak Jokowi masih belum mendapat kepastian atau ketenangan bahwa presiden terpilih Prabowo akan melanjutkan IKN. Ya, dari beberapa indikator-indikator kan sebenarnya kita bisa lihat dilema ya yang kemudian nampak di Pak Prabowo soal IKN ini, karena tentu IKN bicara soal investasi besar ya. Kemudian juga ada skala prioritas quick wins yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo untuk mengeksekusi program-program yang tentu dikampanyekan di masa Pilpres kemarin, seperti makan siang gratis dulu istilah narasinya, meskipun sekarang mungkin sedikit dimodifikasi. Tetapi itu juga tentu membutuhkan anggaran besar. Selain tentu juga Pak Prabowo harus masih membaca arah perkembangan atau dinamika sosial ekonomi, terutama ekonomi global ya, termasuk juga tekanannya pada situasi ekonomi dalam negeri. Contoh misalnya bagaimana inflasi besok ya, dan itu kan harus dilihat. Selain juga apakah masuk tidaknya investasi dari para investor di IKN.
Karena kalau ditanggung dari APBN tentu akan sangat berat. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini kan pertimbangan-pertimbangan besar bagi seorang presiden yang akan menjabat. Kenapa? Karena dihadapkan pada realitas kekinian atau aktual, fase awal pemerintahan membutuhkan quick wins yang itu bisa menguatkan public trust. Dan itu tentu ada skala-skala prioritas. Nah, apakah IKN ini menjadi satu di antara top of mind yang akan dieksekusi di awal atau mungkin di tengah? Saya tentu harus lihat arah politik anggaran yang kemudian nanti dieksekusi oleh Pak Prabowo begitu. Oke. Presiden Joko Widodo memang berkali-kali menegaskan soal keberlanjutan termasuk juga soal IKN. Kang Gunggun, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Semoga sehat selalu. Ya. Saudara, belasan WNI disekap di Myanmar dan diduga dipekerjakan oleh sindikat penipu online. Keluarga meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membantu memulai